Oke, what's up Sobat Car Vlog, welcome back. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik yang cukup menarik. Kita akan lihat lah ya seperti apa perkembangan topik ini. Dan gua rasa kalian juga sudah banyak baca tentang ini juga. Tapi ingat ya, sesuai dengan tagline kita, berpikir logis tapi tidak idealis ya. Bagaimana kita bisa memberikan suatu gagasan, bagaimana kita bisa memberikan pemikiran logika kita tapi tetap tidak idealis. Karena apa? Karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Jadi seyogyanya, selayaknya kita memang harus menampung inputan apapun dari mereka untuk kita cerna kembali dalam logika berpikir kita. Jadi jangan pernah idealis, karena idealis adalah mengkerangkeng pemikiran kita dari pemikiran-pemikiran orang lain. Oleh karena itu akhirnya adalah paham-paham radikalisme itu yang muncul. Karena ketika kita berpikir secara idealisme, boleh idealis selama itu jalan yang tepat dan memang itu sudah paten ya, seperti halnya bangsa Indonesia punya ideologi Pancasila ya, kita akan bahas. Itu ya idealis lah pasti, karena memang itu udah paten ideologi ya, terkaitan dengan ideologi. Tapi kalau idealis pemikiran kita sendiri, tolong ya sosok lah ya, karena nggak semua orang pasti akan punya pemikiran sama-sama kita. Oke Sobat Car Vlog, kali ini kita akan bahas tentang ini ya, udah dalam di prolegnas ya, di pembahasan di hari ini kayaknya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sudah mulai melakukan sidang paripurna habis reses kemarin dari tanggal 12 Mei ya, reses dan sekarang sudah mulai aktif kembali. Oke, ada satu yang menarik perhatian, yaitu tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Entah kenapa gue nggak terlalu setuju dengan undang-undang tersebut sih, RUU tersebut, karena menurut gue Pancasila itu udah nggak perlu lagi dilandaskan dengan hukum. Karena Pancasila itu sebuah ideologi yang memang dilahirkan dari sebelum pemikiran-pemikiran terkaitan dengan hukum-hukum yang lain gitu loh. Nah, menurut gue ideologi ini adalah sebuah ideologi yang dibuat untuk mempersatukan keanekaragaman bangsa Indonesia. Jadi buat apa lagi dirancang undang-undang terkaitan dengan haluan ideologi Pancasila? Pancasila sudah final. Pancasila sudah sudah harga mati. Tidak ada tuh istilah keterkaitan dengan Pancasila mau dibikin Trisila, Ekasila lah, apalah itu. Aduh, come on. Dan gue rasa pemerintah juga nggak setuju terkaitan dengan hal itu, karena memang kita merasa bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi bangsa yang besar dan itu sudah harga mati. Jadi tanpa perlu diperdebatkan, tanpa perlu harus diberikan pemahaman, Pancasila itu sudah sah gitu loh. Memang ada banyak persepsi pemikiran terkaitan dengan Pancasila, dari mulai Piagam Jakarta, dari mulai hari lahir, hari kesaktian Pancasila, itu juga banyak menuai pro dan kontra. Tapi menurut gue, apapun pro dan kontranya, yang jelas kita pakai itu memang yang sudah paten gitu, yang sudah paten. Dimana di akhir pembahasan tanggal 8 Agustus 1945 ya, 18 Agustus atau satu hari setelah kemerdekaan kita, itu Bung Hatta sudah melobi para kiai, para nasionalis, ayo kita duduk bareng, kita sahkan ideologi bangsa kita. Itu yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi subjek itu sebenarnya yang jadi core tuh. Oke, oleh penggagas kita, Wakil Presiden saat itu Bung Hatta menggagas bersama para
nasionalis dan paham Islami. Akhirnya kita gagas bareng bahwa oke, untuk demi kesejahteraan rakyat, demi Indonesia yang beraneka ragam, paham sila pertama kita buat sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan kuncinya di situ. Dan itu sudah ketok palu dan final. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah selesai dong. Lalu apa yang diperdebatkan? Gak usah diperdebatkan, gak usah dipermasalahkan, dan bahkan gak usah dipusingkan. Mungkin apa ya, entah ya, gue gak tahu. Tapi yang jelas bahwa Pancasila itu udah harga mati nih. Pancasila itu the one and only one, the best ideologi yang ada di dunia yang menurut gue adalah Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila mampu merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, permasalahan-permasalahan culture budaya yang ada di Indonesia yang beraneka ragam, dikemas dalam satu kesatuan ideologi atau satu kesatuan dasar pemikiran yang sangat luar biasa menurut gue. Oleh karena itu, sudahlah, ideologi Pancasila adalah ideologi yang final. Ideologi Pancasila adalah ideologi yang tepat untuk bangsa Indonesia. Jangan diperdebatkan, jangan diusik-usik, jangan ada yang berani untuk merubah, jangan ada yang berani untuk mengatur atau mengkerdilkan dari isi Pancasila tersebut. Biarkanlah kita tetap untuk berketuhanan satu, ya, dengan berandaskan keanekaragaman agama yang ada di Indonesia, dan juga biarkan kita menjadi manusia yang adil dan beradab, ya, manusia yang beradab, di mana adabnya itu didasari dengan budaya adat istiadatnya bangsa Indonesia. Lalu biarkanlah kita bersatu dalam kesatuan Indonesia, ya, satu tanah air, seperti halnya Sumpah Pemuda, ya, berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, ya. Biarkanlah itu, biarkanlah rakyatan kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Biarkan itu diwakili oleh mereka. Suara mereka adalah suara kita. Jadi jangan biarkan perpecahan itu terjadi sampai terjadi akhirnya di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata adil, kata rata itu tidak semestinya dimaknai secara sederhana. Karena keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan kita itu pasti akan ada pengukurannya, akan ada diukur standarnya. Dan itulah yang disebut dengan adil. Ada indikator dari sebuah kata adil di sana. Jadi bukan sebatas rata semua, kaya semua, miskin semua. Bukan. Tapi adil itu melambangkan sebuah tatanan atau sebuah kemampuan pemerintah dalam intervensi kesejahteraan sosial. Diharapkan pemerintah sudah mulai intervensi terkaitan dengan itu. Kenapa? Jangan sampai kesenjangan ini semakin lama semakin tinggi. Oleh karena itu sila kelima ini adalah tombak atau haluan di mana kita merasa berkeadilan. Jadi kita setuju, sepakat teman-teman. Ya sobat Carvlog, kita menolak sekali rancangan undang-undang terkaitan dengan
HIP, haluan ideologi Pancasila, karena itu sudah otomatis bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Jadi kita harapkan sudah tidak perlu ada pembahasan undang-undang terkaitan dengan Pancasila, karena ideologi kita sudah final, ideologi kita sudah mantap, ideologi kita sudah sesuai dengan karakteristik bangsa kita. Jangan ada lagi paham-paham baru yang mampu mengkerdilkan atau mendiskreditkan atau melakukan pemahaman yang berbeda dari sebuah ideologi Pancasila. Harapannya itu sehingga kita mampu berpikir jernih bahwa Pancasila ini adalah melambangkan sebuah ketuhanan, melambangkan sebuah kemanusiaan, melambangkan sebuah persatuan, melambangkan sebuah kepemimpinan, melambangkan sebuah keadilan yang dikemas atau diramu atau diracik dalam satu kesatuan Pancasila yang berlandaskan oleh keanekaragaman dari bangsa Indonesia. So, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Untuk like dan komen silahkan di bawah ini, atau kalian mau membahas atau kalian mau berdiskusi tentang Pancasila seperti apa, kenapa ideologi seperti Pancasila, mungkin nanti boleh komen di bawah ini. Nanti kita akan sharing banyak, mungkin teman-teman bisa saling feedback di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe untuk membuat konten-konten ini semakin bahagia. Oke, see you, bye-bye.